Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati Fika Pratiwi, NIM 6211420040. Pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu olahraga, yang mana materi tersebut merupakan salah satu tugas dari mata kuliah filsafat olahraga. Kita masuk ke peta konsep. Untuk yang pertama, pendahuluan yang berisi tentang latar belakang. Yang kedua, definisi ilmu olahraga. Yang ketiga, pohon ilmu olahraga. Dan yang terakhir, kesimpulan. Yang pertama, kita masuk ke pendahuluan. Dalam dunia ilmu pengetahuan, kita pasti mengenal istilah konsep. Nah, konsep merupakan label bagi seperangkat ciri dari sebuah objek. Konsep dasar sendiri dapat digambarkan sebuah kerangka yang nantinya akan digunakan untuk menyusun atau membuat sesuatu atau penyusun utama dalam pembentukan pengetahuan ilmiah dan filsafat pemikiran manusia. Untuk itu, ada beberapa hal penting yang harus dipahami berkaitan dengan ilmu olahraga yang dapat digambarkan dengan sebuah pohon ilmu olahraga yang dimana di dalamnya itu mencakup isi dari ilmu olahraga itu sendiri. Lanjut, kita masuk ke definisi ilmu olahraga. Apa sih ilmu olahraga itu? Nah, ilmu olahraga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang dalamnya bertujuan pelajari bidang olahraga kesehatan dengan keahlian khusus pada bidang kebugaran jasmani, terapi, dan rehabilitasi fisik, aktivitas jasmani adaptif, dan manajemen olahraga. Ilmu olahraga menerapkan prinsip-prinsip dan teknik ilmiah dalam rangka memperbaiki kinerja olahraga. Nah, ilmu olahraga itu tidak hanya mencakup bidang biologi fisik, namun juga berfokus pada persyaratan gizi manusia serta metode analisis kinerja atlet. Next, kita masuk ke pohon ilmu olahraga. Nah, ditinjau dari batang tubuh keilmuan atau body of knowledge, ilmu keolahragaan termasuk ke dalam 3 rumpun ilmu. Untuk yang pertama ada humaniora, yang kedua ilmu pengetahuan alam, dan yang ketiga ilmu pengetahuan sosial. Nah, di slide ini terdapat 2 gambar yang mana terdapat masing-masing subbagian dari penjelasan gambar masing-masing. Untuk yang gambar atas, kajian epistemologis dapat menunjukkan bahwa ilmu keolahragaan dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan kajian dan metode penelitian. Ada 4 pendekatan yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, multidisiplin, yang kedua, interdisiplin, yang ketiga, lintas disiplin, dan yang keempat, transdisiplin. Selanjutnya, kajian mengenai batang tubuh pengetahuan ilmu keolahragaan dengan menggunakan konsep Herbert Haig dapat diidentifikasi adanya 3 dimensi tubuh pengetahuan, yaitu yang pertama ada dimensi bidang teori, yang kedua dimensi kajian, dan yang terakhir dimensi disiplin olahraga. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya, dimensi bidang teori atau theory field. Dalam ilmu keolahragaan itu meliputi filsafat olahraga, sejarah olahraga, pedagogi olahraga, psikologi olahraga, sosiologi olahraga, biomekanika olahraga, dan yang terakhir ada kedokteran olahraga. Bidang kajian yang didukung oleh teori lain yang bersifat spesifik ada 5. Di antaranya 1. Belajar gerak atau motor learning. Yang kedua, perkembangan gerak atau motor development. Yang ketiga, teori bermain. Keempat, teori gerak. Dan yang kelima, teori latihan. Yang terakhir, bidang teori yang saat ini mengalami perkembangan. Jadi, ada beberapa teori yang mungkin saat ini sedang mengalami perkembangan. Ada 7. Yang pertama, manajemen olahraga. Yang kedua, infrastruktur olahraga. Yang ketiga, industri olahraga. Yang keempat,
komunikasi dan media massa olahraga, kelima, ekonomi olahraga, keenam, hukum olahraga, dan yang terakhir ada politik olahraga. Penjelasan tadi merupakan penjelasan singkat dari pohon ilmu olahraga, yang kemudian kita masuk ke kesimpulan. Ilmu olahraga merupakan pengetahuan yang sistematis dan terorganisir tentang fenomena keolahragaan yang memiliki objek, metode, sistematika ilmiah, dan sifat universal yang dibangun melalui sebuah sistem penelitian ilmiah yang diperoleh dari macam-macam penyelidikan atau penelitian, yang mana produk nyatanya tampak dalam batang tubuh pengetahuan ilmu olahraga, yaitu pohon ilmu olahraga tadi. Dengan pendekatan pengembangan keilmuan, menerapkan prinsip-prinsip dan teknik ilmiah. Dan ilmu olahraga juga dapat didefinisikan sebagai ilmu yang di dalamnya bertujuan mempelajari bidang olahraga, kesehatan dengan keahlian khusus pada bidang kebugaran jasmani, terapi dan rehabilitasi fisik, aktivitas jasmani, dan manajemen olahraga. Dan ditinjau dari batang tubuh keilmuan atau body of knowledge, ilmu keolahragaan termasuk ke dalam 3 rumpun ilmu, yaitu humaniora, ilmu pengetahuan alam, dan ilmu pengetahuan sosial. Dan di dalam ilmu olahraga juga dibagi beberapa bagian bidang yang memiliki subbagian masing-masing. Oke, mungkin cukup itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.